Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas perkenannya memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk melakukan kegiatan kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu yang belum kita pahami dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan menamatkan pembahasan dua pertemuan terakhir sebagai pengantar sifat sholat Nabi, pengantar tentang bagaimana tata cara Nabi sholat. Nah, pengantarnya ini merupakan 40 keajaiban atau 40 kehebatan ibadah sholat. Dan sudah dua pertemuan yang kita kaji. Mudah-mudahan pertemuan ketiga ini sampai 40 yang disebutkan tadi. Nah, cuma saya tidak tahu nih terakhir pekan lalu sampai nomor berapa, Pak? 29, Pak? Oh, 29 ya. Ya, alhamdulillah ya, banyak yang ingat, tapi banyak juga yang tidak ingat, Pak ya. Nah, yang 29 ini saya sebutkan kembali supaya tidak kehilangan jejak. Jadi, kehebatan atau kedahsyatan sholat 29 itu bahwa sholat itu as-sholatu azamu asbabil falah fid dunya wal akhirah ba'dal iman. Salat itu merupakan ibadah yang menyebabkan keberuntungan di dunia dan di akhirat setelah iman. Jadi orang mendapatkan keberuntungan dunia akhirat itu pertama jelas sebagai pondasi harus iman ya. Nah, kemudian ibadahnya itu yang pertama sholat. Dari mana ini keterangannya? Di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Jelas itu pertama. Yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Mereka khusyuk di dalam sholatnya. Itu nomor 29. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan tentang sholat yang khusyuk ya pada waktunya. Nah, baik, kita masuk sekarang bagian ke-30 tentang kehebatan sholat. Nah, 20 ini disebutkan bahwa as-sholatu a'dhamu asbabi tazkiyatin nafs. Sholat itu merupakan ibadah yang dapat membersihkan jiwa, membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit jiwa. Nah, salah satu penyakit jiwa yang disebutkan dalam Al-Quran itu pada surat Al-Ma'arij 19, yaitu manusia itu punya penyakit tidak sabaran, Pak. Tidak sabaran itu bagaimana? Nah, kita bacakan ayatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a. Dalam terjemahan Kemenak itu halu'a diterjemahkan tidak sabaran. Lebih jelasnya kita lihat ayat 22:1. Apa bentuk tidak sabarnya manusia? Nah, pada ayat 20, idza massahu syarru jazua. Apabila mereka ditimpa kesulitan, mereka berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Jadi humandear. Kadang-kadang
ucapannya itu ngelantur, putus asa ya, menyalahkan orang lain, ditimpa kesulitan, aduh saya ini sekarang sedang hidup susah, dasar susah, daripada susah mending senang gitu kan. Jadi ucapannya itu menunjukkan ketidaksabaran, berkeluh kesah. Padahal diuji dengan kesulitan itu hanya sebentar dibandingkan dengan kesenangan. 1 tahun gigi sehat, seminggu dikasih sakit, wah itu keluh kesahnya luar biasa. Sampai orang-orang sudah tahu Pak, satu kampung karena dibicarakan ke tiap orang keluh kesah. Padahal ketika sehat giginya tidak pernah dibicarakan ke orang lain. Nah, tapi ketika sakit orang sekampung tahu semua, dikabarkan dengan keluh kesah itu. Nah, kemudian pada ayat 21, wa idza massahul khairu manu'a, apabila ditimpa dengan kebaikan, manua itu menolak berbuat baik. Jadi angkuh, sombong, ya, takabur, pelit, kemudian mereka hese, tamak, ya, rakus. Nah, ini orang yang sangat buruk, jiwanya buruk ini. Jiwa yang buruk ketika kesulitan datang, keluh kesah, putus asa. Kemudian ketika kesenangan datang jadi sombong, takabur ya, kemudian jadi tamak, jadi arogan ya. Nah, ini penyakit jiwa yang berbahaya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, pada ayat 22, illal musholin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang yang mampu mendirikan sholat, maka orang itu mampu untuk membersihkan jiwanya dari keluh kesah, dari takabur, sombong dan sebagainya. Ini surat Al-Ma'arij ya, ayat 19 sampai 22. Jadi ayat ini menegaskan bagaimana sholat ini sangat penting untuk membangun jiwa yang kuat, Pak. Jiwa yang tabah. Tapi ada Pak katanya orang yang sholatnya rajin tapi ditimpa kesulitan, dia sering keluh kesah, ini sholatnya belum benar ini. Belum berfungsi dengan benar. Ditimpa kesenangan, kikir, koret. Ditimpa kesulitan, jelas kikir dah. Namun dibikin kesulitan makan, juga keluh kesah. Ya. Nah, ini sholatnya belum benar. Kalau sudah benar sholatnya, maka jiwanya akan kuat. Baik, nomor 31. Nah, 31 ini. Ini kaitan sholat dengan keluarga, Pak. As-sholatu min a'domi asbabi mafatihi rizki. Sholat itu merupakan penyebab terbukanya pintu-pintu rizki. Nah, kalau dengar rizki biasanya kita curi hak, kok waduh ini hobi saya nih rezeki. Jadi kalau kita ingin terbuka pintu rizki, itu sholat kita harus benar, Pak. Laksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, pintu rizki akan terbuka lebar. Artinya orang yang sholatnya benar tidak akan pernah kesulitan dalam urusan rezeki, Pak. Pokoknya akan dimudahkan meskipun tidak sampai berlimpah ruah ya, tapi diberi kemudahan ya, kecukupan. Kan rezeki yang penting bukan banyak, Pak, cukup yang penting. Walaupun sedikit tapi cukup kan. Buat apa banyak tidak cukup? Mendingan banyak tapi cukup ya. Nah, jelas teman. Hobi kita itu banyak dan cukup. Karena banyak orang yang rezekinya itu melimpah ruah tapi hatinya merasa tidak cukup, merasa kurang dan kurang terus. Sudah diberi punya sawah 1 kotak, pingin 2 kotak. Si 2 kotak, pingin 3 kotak. Jadi kok kotaknya terus Pak? Kok kotak siga hayam Pak. Nah, bagaimana agar pintu rezeki terbuka lebar? Maka dirikan sholat. Silakan lihat Pak dalam surat Toha nih. Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Nah, jadi awalnya sebagai imam di rumah tangga, suami, bapak itu wajib menyuruh anggota keluarganya untuk sholat. Istrinya, anaknya sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam sholat itu. Ya, kita sholat sabar, kita nyuruh anak istri sholat sabar juga. Jangan tidak sabaran, hadir.
Jadi kalau satu kali disuruh belum sholat, ya kita suruh 2 kali. Belum juga ketiga kali terus sampai dia mau sholat. Nah, jadi jangan sampai tidak sabaran, baru aja sekali, nah sholat nih udah waktunya. Ternyata si anak mengatakan, Pak, nanti aja lah, udah gede sholat mah. Sekarang masih anak-anak, ya sabar aja Pak. Nah perintah lagi, jangan sampai, kamu mau dasar anak kunyuk siapa? Coba kalau anak kita anak kunyuk, kita siapa? Bapaknya kunyuk, ya. Nah, jadi tidak boleh, Pak, harus sabar. Wastobir alaiha. La nas'aluka rizqo, kami tidak meminta engkau rizki. Ya. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal akibatu litakwa, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Maksud ayat ini, kita kalau sebagai kepala keluarga itu jangan bingung masalah rezeki, Pak. Yang harus jadi bingung kalau istri anak kita belum sholat, itu yang bingung. Ada tidak bingung? Saya nggak bingung dah. Anak nggak sholat, istri kenapa nggak bingung? Saya juga nggak sholat, Pak. Bingung di mana? Nah ini mah jelas, Pak. Sebuah keluarga yang jauh dari tuntunan syariat Islam. Jadi jangan mengkhawatirkan urusan rezeki. Ya, kenapa? Kamilah yang akan memberikan rezeki kalau kalian itu mendirikan sholat. Rezeki mah dijamin, Pak, diberi kemudahan. Kalau kata Calontong, pasrah aja rezeki mah, Pak. Pasrah kan ya. Calontong mengatakan, saya punya istri dan anak, susah ngasih nafkah, pasrahkan ke mertua aja tanya. Jadi ringan beban saya, itu pasrah Pak ya. Nah jadi dijamin sholat ini pembuka pintu-pintu rizki. Tidak akan ditemukan orang yang rajin sholat hidupnya kekurangan. Enggak Pak, sholat di mana? Silakan cari. Tidak ada. Kenapa sih Bapak ini sekarang miskin banget ya? Dia sholatnya terlampau sering jadi miskin tuh. Itu kabur usaha. Ini terutama Pak disampaikan bagi orang yang berjual beli, Pak, yang dagang. Kalau di pasar Ujung Burung, pasar Induk, Pak, kalau subuh tuh jam 4 gitu, yang belanja banyak, marema. Nah, itu bentrok pengadaan subuh. Nah, sebagai pedagang kan dilematis. Kalau sholat subuh tutup dulu, pembeli pindah ke orang lain. Kalau dilayani pembeli subuh kesiangan, pilih mana tuh? Bingung kan Pak? Nah pilih sholat dulu Pak. Tenanglah, rezeki Allah yang membukakannya. Rezeki itu bukan dari orang Pak, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin banget lah orang yang sholat itu rezekinya ditanggung. Ini surat Toha 132. Kalau nggak percaya berarti meragukan Al-Quran nih Pak. Baik, 32. Keutamaan ketiga dua apa nih? Nah ini gini Pak, man hafadho ala sholat. Nah, siapa orang yang menjaga sholatnya, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Waduh, surga itu hadirin sekalian tempat yang indah, tempat yang istimewa. Saya punya cita-cita, Pak, ingin masuk surga. Ya kalau Bapak beda nggak apa-apa, masing-masing aja Pak ya. Cuma saya punya cita-cita ingin masuk surga. Nah sholat inilah sebagai jalan untuk memasuki surga. Dalam hadis dikatakan, hadis Ahmad ini, khamsu sholawatin ibtaraduhunna Allahu man asana wudu'ahunna wa sholahunna liwaqtihina wa atama ruku'ahunna wa khusyu'ahunna kana lahu alallahi ahdun ayyakbiro lahu ayudhilahul jannah. Sholat 5 waktu Allah telah wajibkan. Siapa yang membaguskan wudunya, kemudian sholat pada waktunya, menyempurnakan rukuknya dan khusyuk, Allah berjanji akan mengampuni dosanya, memasukkannya ke dalam surga. Wa man lam yaf'al falaisa lahu 'alallahi ahdun insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Nah, tapi siapa yang tidak melaksanakan sholat itu, maka Allah tidak berjanji. Mungkin dia ampuni orang itu atau dia beri hukuman. Diampuni atau
dihukum, disiksa. Jadi itu tergantung kebijakan Allah, Pak. Nah ini yang ketiga dua, hadis Nabi menjelaskan bahwa orang yang memelihara sholat, melaksanakan semua sholat, tidak ada yang kelewat, maka Allah sudah berjanji memasukkan orang itu ke surga, dihapuskan dosanya. Cuman pertama wudunya harus sempurna, sholat pada waktunya, kemudian rukunya disempurnakan, khusyuknya sempurna, itu Pak. Ya itu 32. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini sebutkan ini Pak, la yastagilul musolli fiha bighairiha. Nah, pada bagian 33 disebutkan bahwa ketika orang sholat dia dalam kesibukan, tidak boleh sambil mengerjakan yang lainnya, harus sibuk dengan bacaan dan gerakan sholat. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan sabda Nabi, inna bis sholati syuglan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Jadi kalau kita sholat kita sibuk, punya kesibukan. Apa sibuknya kita? Ya memikirkan gerakan sholat. Bisa salah Pak, udah berdiri terruku, udah ruku sujud kan gitu, kemudian duduk sujud berdiri, nah itu pikirkan, itu kesibukan. Kemudian bacaannya pun dikirnya menjadi kesibukan kita. Ya, kita sibuk membaca bacaan sholat sambil memikirkan bacaan sholat. Tidak boleh kita mengerjakan yang lain. Itu sholat hadirin. Tidak boleh ketika sholat kita itu sambil jalan-jalan. Beda dengan kalau ibadah lain. Kalau kita mengerjakan ibadah puasa, boleh kan sambil jalan-jalan? Boleh hadirin. Ketika puasa boleh nggak ngobrol? Silahkan. Ketika sholat, wah tidak boleh Pak. Ini kesibukan tersendiri di dalam sholat itu. Beda ibadah yang lain. Ibadah haji bisa sambil ngobrol, bisa sambil belanja, tentu di salah-salahnya. Tapi sholat nggak bisa Pak. Setelah baca Fatihah sebelum surat belanja heula nggak bisa Pak. Setelah ruku berdiri Pak, sujud jangan diselingi dengan minum dulu, enggak. Beda dengan ibadah yang lain. Nah ini yang dimaksud. Jadi sholat ini kesibukan khusus. 34 ini yang paling terkenal Pak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Ini terkenal sekali. Nah cuman hadis yang langsung menyebutkan itu dhaif. Ini ada segini Pak. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman akomaha pakot akomadin. Siapa yang mendirikan sholat, dia telah mendirikan agama. Waman hadamaha pakot hadamadin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama. Itu dhaif hadisnya. Yang sahih begini hadirin, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasul amri al-Islam, pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-sholat, dan tiangnya Islam adalah sholat. Tiang Islam sholat. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncak perjuangan dalam berislam adalah jihad. Jadi berjuang itu jihad. Ada yang bertanya, kalau bom di sana di mana? Bom bunuh diri di Astana Anyar itu jihad bukan? Bukan. Kenapa? Jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Astana Anyar. Itu mah bom bunuh diri Pak. Jihad mah di jalan Allah, bukan di jalan Astana Anyar. Nah jadi ini puncaknya perjuangan Islam itu jihad. Tapi kalau tiangnya Islam adalah ibadah sholat. Jadi gambarannya kalau orang tidak sholat itu ibarat membuat rumah tanpa tiang, akan ambruk, akan rubuh. Tapi kalau orang mendirikan sholat, maka bangunan itu akan tegak, kokoh, dan tegar berdiri. Itulah 34, sholat itu tiangnya agama Islam. Kemudian yang 35, nah yang ke-35 ini hadirin sekalian,
Ishtarotallahu laha akmalal ahwal minat toharo wa zina bilibas wa istiqbal kiblah malam yishtarot fi goiriha. Ini maksudnya hadirin 35 itu. Jadi sholat itu memiliki syarat-syarat utama yang tidak ada pada ibadah lain. Itulah kehebatannya. Apa di sini? Pertama, sholat itu harus toharo, harus bersih dan suci, baik dari najis ataupun dari hadas. Sementara kalau kita saum perlu nggak bersuci? Tidak. Kalau kita itu zakat perlu kita mandi? Nggak perlu Pak. Tapi untuk sholat itu ada toharo, khusus ada wudu, ada mandi, tayamum yang udah pernah dibahas Pak ya. Yang kedua ada bizinat wazina bilibas, memakai pakaian yang baik. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang baik ketika masuk ke dalam masjid untuk mendirikan sholat. Jadi ada perintah membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih, yang bagus. Dan yang ketiga Pak, istiqbal kiblah. Itu keharusan kita menghadap kiblat. Coba bayangkan hadirin, kiblat itu kan sejak zaman Nabi Ibrahim itu kan sampai sekarang. Untuk apa tuh kiblat dibangun? Untuk orang menghadap sholat. Kalau orang tidak sholat, kiblat tidak ada yang menghadapinya Pak. Nah, jadi kiblat itu dibangun sebagai tempat orang menghadap ketika sedang sholat. Dan itu hanya dalam sholat saja. Sementara ibadah yang lain tidak ada syarat-syarat seperti di dalam sholat. Nah, kemudian yang ke-36. Intidaruha ribatun fisabilillah. Menunggu sholat, ini menunggu sholat itu merupakan ribat. Bukan ribat Pak ya. Ribat itu artinya perjuangan besar di jalan Allah. Nah, ini ribat. Menunggu Pak. Nah, kita sekarang kan menunggu sholat isya. Saya tanya Bapak sekarang sedang apa Pak? Dengar pengajian. Kedua nunggu sholat isya. Yang ketiga nunggu konsumsi. Silakan serah. Mun ayah, mun mah payahna Pak ya. Jadi menunggu Pak, menunggu sholat itu ribat. Perjuangan besar di jalan Allah. Nah, ini kita bacakan dalilnya. Nabi pernah bersabda kepada sahabat, ala adulukum ala mayangkullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihil darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan dan dengannya Allah mengangkat derajat? Bala ya Rasulullah. Sahabat mengatakan bala. Bala itu kira-kira artinya apa Pak? Tentu saja. Itu bala. Kalau bala-bala ibadah isya mungkin nanti ya. Mun ayah, minta ayah mahnya naonnya lah bala. Ya, bala tentu saja ya Rasulullah. Apa itu amalnya? Qala beliau menjawab, ya, kita amalkan Pak. Pertama isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit, sedang dingin, sedang lelah Pak, sedang hoream, nah kita wudu, nah itu sempurna, itu sama dengan ribat katanya Pak, menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, wa kasratul khuto ila masajid, memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat Pak, bukan untuk alangkah saya sering ke masjid untuk apa? Kita ngeunah sare diisi masjid mah. Nah, itu bukan untuk sare apa, untuk sholat. Banyak melangkah ke masjid. Jadi subuh berangkat ke masjid, jam 8 ke masjid, jam 11 ke masjid, 1 ke masjid, rek naon kata wilayah, bukan itu Pak, itu untuk sholat Pak, itu banyak melangkah ke masjid. Yang ketiga, wa in tidarus sholat pada sholat, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, itu contohnya Pak. Padalikum aribat, itulah ribat. Ribat itu perjuangan besar. Padalikum ribat, itulah perjuangan yang besar. Hadis riwayat Muslim.
Makanya saya anjurkan bapak-bapak yang kebetulan banyak waktu luang, pertama yang paling gampang Pak, maghrib ke isya Pak ya. Jadi kalau ada waktu mah udah maghrib jangan pulang ke rumah Pak, tunggu di masjid, baca Quran atau diskusi, dikir ya, menunggu isya datang. Kalau memang kita punya waktu kesempatan. Kalau enggak ya lapar Pak, saya mau pijit kuresin ya pulang aja dulu, makan dulu. Tapi datang lagi Pak, nunggu isya itu ribat namanya, perjuangan besar. Menunggu datangnya sholat berikutnya dari sholat yang sebelumnya. Mungkin Pak kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ini pengalaman Pak ya, yang paling enak itu menunggu dari asar ke maghrib Pak. Duhur ke asar itu nggak bisa nunggu, kenapa? Harus ke makan siang dulu. Kalau nggak kepingin apa, nggak akan kebagian kan Pak ya. Udah duhur kan pulang Pak ke hotel ya makan. Tapi kalau udah asarnya semaghrib nunggu. Maghrib ke isya susah Pak. Kalau kita maghrib sampai isya datang ke hotel udah habis, tinggal piring doang Pak kosong. Karena waktu makannya 3 kali Pak ya. Pada subuh, pada duhur, pada maghrib tuh. Harusnya mau diganti ya Pak. Jadi harusnya pada subuh, pada asar, pada isya, pada maghrib, pada duhurnya loh bahasa ya namanya. Banyak tehnya. Itu pernah Pak, teman saya tuh nanti pada isya aja kagok lah. Datang ke hotel Pak, tinggal piringnya saya lupa. Telat Pak, pada maghrib ya ternyata begitu. Jadi paling-paling dari asar ke maghrib tuh yang cukup nyaman itu. Sambil mendengarkan, bisa ada banyak pengajian tuh kalau asar itu. Ada halaqah Pak, ada kelompok ini kan gede Masjid Nabawi itu jarak 20 meter ada di kelompok tuh pengajian banyak, silakan pilih yang mana Pak. Bingung pasti, teka hati kabeh bahasana Pak. Karena orang sana kan penceramahnya orang Arab kan, pakai bahasa Arab. Kita ayat Quran, hadis atau naon Pak, nggak terjemahnya. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, penjelasan bahasa Arab, ngeblek ya Pak. Duduk aja Pak, duduk aja. Nanti kalau syekhnya menerangkan kita, aduh gini aja, supaya kelihatan orang mengerti Pak. Padahal menunggu maghrib Pak, yang insya Allah Pak. Tapi ada katanya sekarang itu ada tausiah yang oleh orang Indonesia katanya Pak, antara asar ke maghrib di Nabawi katanya. Ya nanti aja kita ke sana Pak ya, membuktikan ya. Baik Pak, itu jadi menunggu sholat setelah sholat ini adalah ribat, perjuangan yang besar. 37 Pak, 37 ini mirip dengan yang tadi yang nomor 32, 31 Pak. Jadi amarallahu nabiyahu ayastobiro alaiha kama fil Quran. Jadi sholat itu diperintahkan untuk sabar. Jadi untuk sholat butuh kesabaran. Nah, wa'mur ahlaka bisolat wastobir alaiha. Tadi Pak surat ini, surat Toha 132. Jadi ternyata ibadah yang diperintahkan untuk sabar itu sholat Pak. Kenapa? Ya karena mungkin sholat ini paling sering sehari 5 kali, beda dengan ibadah yang lain. Saum setahun sekali, zakat setahun sekali, ibadah haji setiap kali seumur hidup. Sholat mah 5 kali. Jadi kalau nggak sabar sulit orang untuk continue dalam mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka wastobir alaiha. Nah, jadi perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ketika melaksanakan sholat tersebut. Nah, baik Pak, itu nomor 37, 38. Nah, 38 Pak. Nah ya, as-sholatu akhiru ma yu'adu bil muslim fid dunya. Salat itu merupakan penutup kehidupan seorang muslim di dunia. Artinya kalau seorang muslim meninggal dunia itu akan diiringi dengan sholat jenazah sebagai apa, kenang-kenangan lah. Jadi pililian selama tinggal kepada orang itu dengan sholat, nyolatkan Pak, menyolatkan jenazah. Itu hadirin sekalian. Kan di dalam fikih ada sholat jenazah,
Tidak ada puasa jenazah, Pak, atau zakat jenazah. Artinya ketika orang sudah meninggal dunia itu masih disolati oleh orang-orang yang hidup, tapi tidak dipuasai, tidak dijakati, disolati, Pak. Ada sholat jenazah itu. Ini menunjukkan sholat ini penting sekali bagi kehidupan seorang muslim. Sampai ketika ia sudah meninggal pun orang-orang itu memberikan penghormatan terakhir dengan menyolatkannya. Sebelum dimakamkan, disolatkan dulu. Ini kan luar biasa. Sholat jenazah ini penting sekali sebab isinya merupakan doa bagi keselamatan jenazah itu di alam berikutnya. Dan dianjurkan kalau kita menyolatkan jenazah, sapnya dibagi 3, Pak ya, 3 sap. Walaupun sedikitan, misalkan hanya 15 orang, cukup kan di satu baris. Tapi kalau jenazah mah Pak, jadikan 3 sap, 5-5-5. Jenazah di sini Pak ya. Nah, 3 sap. Jangan satu sap aja cukup 15, jadikan 3 sap. Karena ada hadis kalau orang disolati dengan 3 sap, maka Allah akan memberikan ampunan kepada jenazah itu. Ya, Bapak kalau ingin bukti silakan aja Pak. Meninggal Pak ya, nanti kita sholati 3 jenazah, 3 saf, insya Allah diampuni dosa. Kalau tidak sabar Pak ya, aduh saya ingin segera nyesok wae Pak, siap yang lain untuk menyolatkan. Tapi rata-rata mengati payun lah, gitu ya, mengati payun kan, aduh yang mati pengkar itu, gitu hadirin sekalian ya. Jadi ini pentingnya sholat itu sampai ketika orang akan dimakamkan disolatkan dulu oleh jamaah yang masih hidup. Itu hadirin. Nah kemudian bagian yang ke-39, nah 2 lagi hadirin. Bagian yang ke-39, meninggalkan sholat itu merupakan penyesalan di akhirat nanti yang paling berat. Prinsipnya kan kalau orang itu meninggalkan ibadah, menyesal di akhirat. Kenapa dulu tidak beribadah? Nah yang paling menyesal kalau meninggalkan sholat Pak. Silakan Bapak lihat dalam Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 46, 47 Pak. 42, 43 salah lihat Pak, 42, 43. Nah ayat ini pertanyaan kepada orang yang di neraka. Ditanyakan, masalakakum pisakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Ini pertanyaan kepada orang yang di neraka. Kenapa masuk neraka itu? Apa jawab mereka Pak? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musholin. Dahulu kami tidak mendirikan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi ada 2 amal kalau ditinggalkan itu menjadi penyesalan yang paling berat di akhirat nanti. Pertama, meninggalkan sholat. Kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ada orang kaya muslim Pak, karena sibuknya mengurus kekayaan sampai meninggalkan sholat. Karena banyak kekayaan, sayang diberikan ke orang miskin. Nah itu ketika di akhirat 2 ini akan terasa menyesal. Kenapa dulu saya tidak sholat? Kenapa dulu saya tidak beri makan orang miskin? Ini penyebab orang masuk neraka. Jadi kalau orang ingin masuk neraka Pak, tinggalkan sholat. Orang miskin jangan diberi makan, dijamin ke neraka. Tapi ulah cobaan, Pak ulah ya. 2 itu Pak. Lam naku minal musholin walam naku nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan orang. Kami dulu tidak mendirikan sholat, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Nah itu hadirin 39 ya. Di ayat ini nggak dijelaskan kami dulu tidak puasa, kami nggak haji. Yang disebutkan kami tidak sholat. Berarti sholat inilah yang paling penting. Atau gimana kalau sholat mah teguduk puasa, teguduk haji, ngajak zakat. Nah kita ingat Pak yang nomor berapa? Nomor 23 yang lalu Pak ya. Kata Umar bin Khattab bahwa sholat itu tolok ukur amal yang lain. Siapa orang yang menjaga sholat, dia akan menjaga amal yang lain. Kalau orang sudah mampu menjaga sholatnya, dia bisa menjaga ibadah saumnya, zakat, haji, kurban, dan memberi makan orang miskin. Karena sholat ini tolok ukur.
dalam berbagi kebaikan. Terakhir 40 Pak, tamat nih. Malam Senin depan mungkin numpang Pak ya. Nama tamat ya 40. Apa yang ke-40? Nah, ini bacakan hadisnya apa? Hadis Pak ya? Hadis Nabi aja. Man hafadho 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa orang yang memelihara sholat, maka dia akan mendapat 3 hal. Pertama adalah nur, cahaya, bukan cahaya lampu, tapi cahaya spiritual Pak di akhirat. Sehingga dia akan hidup dengan damai, sejahtera, selamat dengan cahaya dari sholatnya itu. Wa burhanan, dia mendapatkan burhan. Burhan itu bukti keimanan. Jadi bukti orang beriman itu sholat Pak, yang utama. Yang ketiga wa najatan, keselamatan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tuh, jadi maksudnya orang yang mampu memelihara sholat akan mendapat cahaya, bukti keimanan dan keselamatan di akhirat nanti. Sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha, siapa orang yang tidak memelihara sholat, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah, maka orang yang tidak memelihara sholat tidak akan mendapat cahaya, tidak mendapat burhan, bukti keimanan, dan tidak akan selamat pada hari kiamat nanti. Wakana yaumal qiyamah, dan di hari kiamat orang itu ma'a korun, akan bersama korun di neraka Pak. Tuh, bisi hayang penak yang korun Pak, aya kesempatan. Jadi bersama korun di neraka, bareng yang korun. Ketemu, oh iya korun begini. Wa Fir'aun, wah bersama Fir'aun di neraka. Waduh, kari unggul ya. Wa Hamana, bersama Haman. Yang keempat, wa Ubay ibn Khalaf, bersama Ubay bin Khalaf di neraka. Ini 4 tokoh kufur tingkat tinggi Pak nih. Korun itu terkenal kekufurannya karena kekayaan. Kalau Fir'aun kufur karena dia punya kekuasaan, raja kan Pak. Kalau Haman itu staf ahli Fir'aun Pak, perdana menteri lah kalau sekarang. Itu kenapa dia itu menjadi ahli neraka? Karena sibuk Pak, sebagai staf ahli dikaburu sholat Pak. Haman. Ubay bin Khalaf itu pedagang, pengusaha, sibuk ngurus usaha sampai sholat pun tidak pikiran Pak. Kepikiran yang duit terus Pak, sholat Pak tidak pikir Pak. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad Pak, kalau orang tidak sholat karena ngurus kekayaan, sibuk dengan harta, itu akan bareng sama korun nanti di akhirat. Sarua jeung seeta Pak, senasib. Kalau orang itu tidak sholat karena dia punya jabatan sebagai apalah jabat Pak, sehingga tidak sholat, sibuk jabatan, itu akan bareng dengan Fir'aun. Nah kalau orang itu punya keahlian profesional lah, sehingga dengan profesinya ia sibuk tidak sempat sholat, bakal bersama Haman di neraka. Dan kalau orang itu sibuk ngurus niaga, ngurus usaha bisnisnya, lupa sholat, dia bareng dengan Ubay bin Khalaf. Tuh, pilih yang mana nih Pak? Korun, Fir'aun, Haman, atau Ubay bin Khalaf? Satu pun tidak ada yang kita pilih ya, karena itu ada gembong-gembong orang-orang kafir. Nah ini sekira Pak 40 fakta tentang keagungan, kehebatan, dan kedahsyatan sholat. Mungkin saya sampaikan sampai 3 pertemuan ini untuk meningkatkan semangat kita dalam sholat. Jadi agar kita semangat sholat, ya, kita pelajari 40 kedahsyatan ini. Anggap aja ini sebagai apa? Pil apa? Jamu ya, jamu semangat sholat yang 40 ini. Sebelum diakhiri, ya masih ada waktu, masih banyak Pak, 5 menit lagi. Ada yang ingin tanyakan Pak? Atau ditanggapi? Saya agak ngebut barusan Pak, dikira tinggal dikit lagi, ternyata tinggal 5 menit. Mangga Pak, silakan Pak. Satu orang satu bisa 5 kali ya menit Pak.
Ada yang tanyakan Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin tambahan Pak ya. Nah, sekarang yang jadi persoalan Pak, ini bagaimana sholat yang berkualitas. Sholat yang benar-benar berkualitas itu bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ya, masalah 237 ya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Peliharalah sholat 5 waktu, utamanya sholat asar. Nah, kita memelihara sholat itu banyak Pak. Pertama, pelihara itu waktunya, jangan sampai di luar waktunya. Utamanya adalah sholat itu di awal waktu, kecuali isya. Kalau isya diakhirkan, kalau mampu, kalau nggak bisa di awal juga Pak. Sholatlah di awal waktu. Yang kedua, pelihara tempat Pak. Tempat sholat itu jangan di rumah untuk yang fardu, tapi di masjid ya Pak. Yang ketiga, pelihara bacaan sholatnya. Nah, jadi bacaannya itu pelihara, jangan sampai lebih atau kurang dari yang dibaca Nabi. Setiap bacaan harus ada dalilnya Pak. Jangan ada bacaan tanpa dalil ya. Jadi pas, tidak dikurangi, jangan dilebihkan. Yang keempat, peliharalah gerakan sholat. Nah, gerakannya itu harus benar-benar tertib, tumaninah, tidak ngebut, tidak gurung gusuh Pak, tenang ya, tidak gurung gusuh, tidak gerasa gerusuh lah. Kemudian yang kelima, nah ini pelihara keikhlasan sholat, bahwa sholat kita itu benar-benar lillahi ta'ala, bukan ada maksud yang lain. Yang keenam, peliharalah kehusyuan sholatnya. Nah, tentang khusyuk nanti akan kita bahas lebih jauh Pak. Nah, sementara apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah hudurul qalbi fi shalah. Khusyuk itu adalah hadirnya hati kita ketika sholat. Jadi hati kita, ya pikiran kita itu memikirkan gerakan sholat, memikirkan bacaan sholat. Dipikir teh, dimaknai. Kan Allahu Akbar, apa arti Allahu Akbar? Alhamdulillah, apa arti alhamdulillah? Itu memelihara tentang khusyuknya. Dan yang terakhir mungkin Pak, ini yang paling susah juga, memelihara hasil sholat. Tadi ada dua Pak ya. Hasil sholat itu kalau pada surat Al-Ankabut itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua adalah tadi, sholat itu hasilnya untuk membersihkan jiwa kita agar tidak keluh kesah ketika sedang kesulitan, tapi sabar, dan tidak kikir, tidak koret, tidak tamak ketika mendapat kebaikan, tapi bersyukur. Itu Pak, itu hasil dari ibadah sholat. Itulah yang dimaksud dengan memelihara atau menjaga sholat. Tadi Pak, waktunya, kemudian tempatnya, bacaannya, gerakannya, kemudian keikhlasannya, dan kekhusyuannya. Terakhir adalah hasilnya. 7 Pak ya? 7 aspek yang harus kita perhatikan di dalam masalah memelihara sholat. Demikianlah hadirin sebagai tambahan, mudah-mudahan yang 40 fakta kehebatan sholat ini menjadikan kita semakin semangat dalam menjalankan ibadah sholat, sebab sholat ini adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat utama, yang sangat istimewa. Demikian insya Allah nanti pada pertemuan yang lain pembahasannya sudah masuk ke dalam sifatu sholatun Nabi Pak. Sifat atau kaifiyat atau tata cara sholat Nabi. Ada yang ngerti, kok kamu tahu sholat Nabi? Ya, kita tahu dari mana? Dari hadis Pak. Hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.